Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Fitri Fadilah dengan NIM 235030107111093. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan dan urusan pemerintahan. Di awal, saya akan menjelaskan definisi dari kewenangan dan urusan pemerintahan itu sendiri. Yang pertama, kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh individu atau badan tertentu untuk melakukan tindakan tertentu dalam konteks pemerintahan. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadatnya. Kemudian, untuk urusan pemerintahan mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalin fungsi dan tugasnya. Ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana urusan pemerintahan ini dibagi beberapa sub dan bidang-bidangnya. Kemudian, dalam hukum administrasi negara, kewenangan memiliki beberapa sumber, yaitu yang pertama atribusi, yakni atribusi sendiri, yakni kewenangan yang diberikan langsung melalui peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat negara. Yang kedua, delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari suatu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lain. Yang ketiga, yakni mandat, di mana kewenangan yang diperoleh melalui hubungan atasan dan bawahan, di mana tanggung jawab tetap pada pemberian mandat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di sini kewenangan pemerintahan desa meliputi 4 jenis kewenangan, yakni yang pertama kewenangan berdasarkan hak asal usul, di mana di sini maksudnya hak yang merupakan warisan yang masih hidup dalam praksara desa atau praksara masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua, yakni kewenangan lokal berskala desa, di mana kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan di desa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada kewenangan penugasan, di mana di sini maksudnya kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, yakni ada kewenangan lain yang ditugaskan, seperti maksudnya kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian saya akan menyebutkan jenis-jenis urusan pemerintahan desa. Nah, yang pertama ada bidang pemerintahan desa, yang kedua ada bidang pembangunan, di mana bidang pembangunan ini sendiri dibagi beberapa sub, yakni ada bidang pembangunan sub pelayanan dasar, bidang sub sarana dan prasarana desa, bidang pembangunan sub pengembangan ekonomi lokal desa, kemudian ada bidang pembangunan sub pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, dan yang ketiga ada bidang kemasyarakatan, dan yang terakhir keempat ada bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan memberikan contoh pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidomulyo di Kota Batu, di mana di dalam jurnal ini sendiri menjelaskan bahwasannya dalam pembangunan di desa, infrastruktur di desa Sidomulyo termuat pada visi misinya, yakni sejak digulirnya program dana desa mulai tahun 2015, pembangunan infrastruktur desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana desa Sidomulyo ini sendiri adalah desa yang dimana masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, di mana hal itu pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang ada di desa tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya dengan adanya pembangunan tersebut berdampak pada kualitas tata lingkungan dan tata wilayah di desa Sidomulyo, di mana infrastruktur yang dibangun di desa ini antara lain meliputi jembatan, peningkatan kualitas jalan dalam bentuk pavinisasi, pembangunan pelengsengan, pembangunan drainase, pembangunan gorong-gorong,
serta sarana dan prasarana lainnya, di mana juga ada pembangunan terkait olahraga, pemakaman umum, perdagangan, yang mana juga ada peningkatan infrastruktur air bersih yang tentunya membantu para petani dan juga masyarakat desa lokal, di mana Kota Batu sendiri merupakan kota yang memiliki sumber air bersih, di mana bisa dapat diberikan kepada para masyarakatnya di desa untuk diolah. Kemudian dalam hal ini menjadi faktor pendukung dalam peningkatan sumber daya manusia dan potensi pertanian serta usaha kecil menengah di Desa Sidomulyo, serta mampu meningkatkan pengembangan agrowisata yang berdaya saing di era globalisasi. Di sini dijelaskan bahwasannya dengan adanya dana desa sebagai sarana pembiayaan akan terselenggaranya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Selanjutnya juga mampu mewujudkan visi dan misi Desa Sidomulyo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang madani dan berdaya saing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.